Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Endang, Bu Erni, dan juga teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9, yang beranggotakan saya Ika Sulistiani dan juga rekan saya, Arma Rizky Nurcahyani, akan mempresentasikan mengenai transfer antar perusahaan, yakni tentang aset tidak lancar. Transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer merupakan suatu transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya terlibat dalam berbagai transaksi antara mereka sendiri. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Dari sudut pandang konsolidasi, hanya transaksi dengan pihak luar entitas ekonomi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi. Poin yang pertama pada materi mengenai gambaran umum mengenai entitas konsolidasi, yakni eliminasi transfer perusahaan. Semua transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban merupakan contoh-contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi tersebut. Poin yang kedua yakni mengenai eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Untuk contoh dari eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi ini, teman-teman bisa mempelajarinya pada buku halaman 249. Jasa antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, misalnya pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Namun pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat tanah ditransfer dari pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam konsolidasi. Keuntungan atau kerugian harus dieliminasi, dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan sampai tanah dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Tanah juga harus dilaporkan sebesar biaya perolehannya selama tanah tersebut masih dimiliki di dalam entitas konsolidasi. Alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah atau downstream sale. Sedangkan penjualan dari anak ke induk perusahaan disebut penjualan arus ke atas atau upstream sale. Pada alokasi eliminasi laba belum terrealisasi, yang pertama, penjualan arus kas ke bawah.
dengan keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjualan dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Berikut ini merupakan jurnal metode ekuitas dasar. Yang pertama, kas di debit, investasi pada saham PT Anak berada di kredit. Itu mencatat dividen dari PT Anak. Yang selanjutnya mencatat pendapatan metode ekuitas. Investasi di debit dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit. Nah, yang kedua pada alokasi eliminasi laba belum terrealisasi yaitu penjualan arus kas ke atas. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Penjualan arus kas ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum direalisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang terakhir pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi. Dari penjualan aset antar perusahaan dianggap terrealisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang dilakukan oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum terrealisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjualan eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian yang dilaporkan eksternal berdasarkan pada biaya perolehan afiliasi tersebut. Keuntungan atau kerugian yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Pada saat keuntungan antar perusahaan belum direalisasi kemudian menjadi direalisasi, pengaruh dari proses eliminasi laba harus dibalik. Pada saat realisasi, jumlah penuh dari laba antar perusahaan yang ditangguhkan ditambahkan kembali ke perhitungan laba bersih konsolidasi dan dialokasi ke pemilik minoritas dari mana sebelumnya laba tersebut dieliminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.